Halo, halo, cek, cek, mic, tes, 1, 2, 3. Balik lagi untuk analisa market. Hari ini hari Rabu, tanggal 8 Desember, jam 5, jam setengah 6 pagi, waktu Indonesia Tengah. Kita mulai dengan indeks dolar atau kekuatan dolar. Jadi, dolar itu, indeks dolar itu berpengaruh kepada market-market, terutama market yang punya pairing USD dollar. Contoh BTC USD, Google USD, ETH USD, dan yang lain-lain. Dari weekly, dolar berada di resisten 0,5. Untuk time frame weekly, selama dia nggak break golden zone short, dolar masih bearish, cenderung akan jatuh. Jadi ini resisten utamanya ada di golden zone, dan kita sekarang berada di resisten 0,5, masih ranging bearish selama di bawah 97,7 dolar. Di time frame 4 hour-nya kita lihat long series menuju resisten atau squeezing short. Dolar masih dalam di setup long yang terakhir, di mana dia bounce di 0,382. Dan sekarang kemungkinan dolar akan melemah untuk retrace. Entah dia akan melanjutkan rally up-nya menuju target di 97,6 dolar sesuai dengan resisten golden zone short, atau dia fail dan kembali ke support di 0,5. Bukan kembali, maksudnya ke support 0,5. Dan jika ini lagi fail, maka dolar kemungkinan akan terus melanjutkan downtrend-nya. Oke. Untuk short term 4 hour ya, selama dolar masih di atas 94,6 dolar, dolar masih bullish. Squeezing short menuju 97,7 dolar. Jadi intinya kalau dolar semakin kuat, maka market-market yang pairingnya dengan dolar biasanya akan jatuh jika dolar semakin kuat. Sebaliknya, jika dolar semakin melemah, maka biasanya market-market yang dengan pairing dolar akan bull atau rally up. Jadi minggu ini tentunya akan menjadi minggu penentuan apakah dolar bisa resisten dolar bisa menahan squeezing up-nya ini, apakah dia bakal break dan kita akan mengalami yang namanya inflasi dan seluruh market akan mengalami bear market, atau dia akan kembali melanjutkan downtrend dan market melanjutkan uptrendnya, termasuk BTC. Ini adalah chart fix atau indeks volatility dari seluruh saham yang ada di US terutama. Fix ini menurut saya merupakan leading indicator. Jadi ibaratnya jika fix naik, maka seluruh market saham terutama, jika fix naik, maka saham-saham biasanya akan mengalami downtrend atau penurunan. Sebaliknya, jika fix mengalami downtrend, maka market saham terutama akan melakukan uptrend. Jadi ini counter dari gerakan saham fix. Oke. Dan dilihat dari weekly, fix baru aja di reject atau resisten golden zone short 618 ini berhasil menahan
fix untuk melanjutkan uptrendnya. Selama masih di bawah $31, fix masih bearish. Kita ke time frame 4 hour atau ke daily dulu. Nah, di daily dalam tahap sebelumnya menuju ke resisten di golden zone short, fix mempunyai long series. Pertama pada hari tanggal 16 November dia rally up dan retrace di 4 hour ya. Retrace di 0,5 dan berhasil mencapai target. Oke, bisa seperti ini. Ini long series selanjutnya. Dia berpotensi kemarin sempat ngeri di sini ya. Berpotensi untuk mengalami extensionnya gagal. Support selanjutnya juga ditembus, golden zone selanjutnya juga ditembus, dan sekarang fix berada di support selanjutnya. Ini gua tarik ini ya, dari bawah sini ke sini. Nah, sekarang fix berada di support, di mana Pak untuk saham sendiri, contohnya di SPX berada di resisten. Itu dia SPX sudah melewatin golden zone shortnya. Ini menandakan bullish. Tapi kita ke fix dulu. Bisa dilihat di sini fix downtrend dan menuju support. Kemungkinan saham-saham akan melakukan retrace ke bawah untuk mencari support baru. Stocks bisa dilihat rata-rata saham naik, mengalami kenaikan. Google, Twitter tadi udah, Amazon naik, Nvidia naik, Microsoft naik, Apple naik. Jadi fix ini merupakan leading indicator ya, sangat-sangat berguna, jadi perlu dipantau. Termasuk BTC juga mulai kemarin mengalami kenaikan ketika fix mengalami downtrend. Oke. Dan sekarang karena para saham-saham ini mengalami kenaikan dan beberapa ngebreak shortnya, golden zone shortnya, termasuk SPX terutama indeks saham US, karena fix kemungkinan akan squeezing short lagi untuk ngerites support yang di sini. Mungkin dia bakal squeezing ke atas, entah dia akan ngebreak lagi yang ini dan market akan mengalami bear market lagi, downtrend lagi, atau fix kembali ke resisten dan melanjutkan downtrendnya. Jika ini terjadi, maka market saham terutama akan melakukan rally up. Kenapa ini penting, terutama untuk saham ya? Ya karena itu, ini leading indicator. Fix turun, saham naik. Apa ada hubungannya dengan BTC? Menurut gua, kalau saham-saham harganya tidak naik, untuk BTC kayaknya agak lebih susah untuk bisa rally. Jadi saham naik, BTC juga harusnya paling nggak ada kenaikan dan tidak mengalami downtrend. Support di fix, resisten di saham-saham. Ketika nanti kemungkinan dia bakal naik ke resisten dan kalian ngelihat saham-saham berada di support, itu mungkin kesempatan bagus untuk melakukan long. Dan ini sebenarnya ada long seriesnya di 15 menit lah ya.
Gua delete dulu. Ya. Ini untuk series di 15 menitnya. Sekarang fix masih dalam mode extension. Jadi belum ada tanda-tanda buat fix buat balik ke resisten selama di bawah $23. Jika break seperti ini, extension shortnya, kemungkinan fix bakal squeezing ke atas untuk ke resisten yang lebih besar. Resisten yang di 4 hour tadi. Yang ini. Selama fix berada di bawah 27 atau $28, fix masih dibilang bearish. Untuk time frame 4 hour. Untuk di daily, selama di atas golden zone support, fix masih bullish. Oke, kita lanjutkan ke Bitcoin. Untuk Bitcoin sendiri, sentimen sekarang masih mengharap pada ke atas ya. Belum tentu ada winter atau yang disebut winter crypto. Kalau dari segi struktur, kemungkinan ini akan membuat head and shoulder. Tapi kita lihat dari sisi Fibonacci atau algo technical. Secara technical algo, kita masih berada di long series. Yang belum broke ya. Ini udah gue jelasin di video yang kemarin. Ini. Tapi pada time frame yang lebih kecilnya, dia broke ya. Dia broke-nya di sini. Oke. Di broke ini merupakan tanda-tanda kelemahan kelemahan uptrend karena dia sudah nge-bridge golden zone long. Tapi kita masih berada di support. Jadi menurut gua nggak ada, lebih bagus mencari peluang long daripada mencari peluang short untuk BTC. Jika kita tarik dari 0 Fibonacci, kita berada di 0382 support. Kemungkinan BTC akan rally up untuk menuju resisten di 55,784. Nah, untuk variasi support sendiri, selain dari 0 yang tadi di 382, juga ada yang kemungkinan kita membuat support dari ekstensi high di tahun 2017. Oke. Menurut gua ini masih bisa dijadiin untuk guide kita. Jadi BTC masih selama di atas 38,6K, BTC masih bullish. Yang perlu kita perhatikan nanti ketika BTC berada di resisten selanjutnya 55,3K dan 58,5K. Entah dia akan ngebuat head and shoulder atau kita bakal tetap rally up menuju ATH di mana mentargetkan 80K. Oke. Apa lagi? Oh ya. Coba kita lihat situasi yang sama di tahun yang berbeda. Dilihat di 2017. Oke, untuk yang sekarang kita bisa lihat BTC sebelumnya berada di, kita pakai lock ya, support 0,5 dan mentargetkan 95K. Support ini sudah dikonfirmasi karena dia sudah nge-break short. Oke. Dan harusnya kita bisa mencari support seperti ini ya. Antara yang ini sudah gagal, maka support yang selanjutnya
dan ini belum gagal. Targetkan 83,7. Ini merupakan target long. Menurut log kita ke tahun 2017 tanggal yang sama. Ini tahun 2017. 2017 kita mempunyai situasi yang menurut gua kurang lebih sama. Kita bounce di extension long, kita ngebreak golden zone short, dan kita ngebreak lagi support jika kita tarik dari bawah sini, dari bounce yang terakhir, golden zone yang terakhir. Tapi setelah itu BTC ngebreak resistennya lagi. Nah, ini bisa yang bisa kemungkinan akan sama terjadi, entah dia bakal mengalami yang namanya crypto winter atau kita akan mengalami downtrend. Coba kita lihat di tahun 2018. kayaknya. Ini situasi yang sama cuma baru ini deh. Iya. Cuma bedanya ini dia ngebuat high baru, yang di sini enggak. Apa ini? Kan juga. Jadi memang nggak bisa dijadikan apa namanya? Panduan untuk melakukan price action yang sama, cuma kita bisa jadikan kita bisa tahu sifat dari Bitcoin ini. Dia suka intinya dia suka ngebreak long, tapi dia kembali ke support yang sebelumnya. Ini support, dia ngebreak yang long tapi menuju support yang sebelumnya sudah terbuat. Sedangkan untuk market-market altcoin ya, mereka semua berada di support. DOT, BNB, SOL, AVAX di support. Matic udah nyampe target, kemungkinan dia bakal retrace ke bawah dan akan lanjutkan uptrendnya. Algo bounce di support. Atom juga lagi habis bounce dari support. Hampir semua altcoin yang gua list di sini masih berada di long setup, termasuk ETH. ETH kemarin yang long di sini mentargetkan 5,4K. Algo yang long lagi di sini mentargetkan dengan target yang sama malah 5,5K. Jadi perlu kita perhatikan kemungkinan ETH BTC akan squeezing ke atas, entah dia akan melakukan rejection di resisten selanjutnya dan melanjutkan downtrendnya, atau dia akan tetap membuat rally up, ngebreak short series, ngebreak short resistennya, dan kita bakal rally up menuju 80 sampai 90K untuk di time frame kecilnya. BTC sudah memulai long seriesnya ya. Sini dia bounce di 382. Bisa lihat 382 hit target, dan sekarang kemungkinan
dia bakal bounce lagi di daerah support ini, atau dia bakal melakukan full retracement menuju resisten 0,5 atau di 618. Jadi untuk time frame short term, selama BTC masih di atas 45,8K, BTC masih bullish. Oke, cukup itu aja untuk analisa market hari ini. Semoga bisa bantu teman-teman yang mungkin kesusahan dalam menganalisa market. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya di Discord. Gue bakal jawab. Gue tiap hari mantengin Discord dan chat juga ya. Oke, cukup itu saja. Sekian, terima kasih.